Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa IKADI TV yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, qaimin dan qaimat. Alhamdulillahilladzi farada 'alal muslimina siyam wa ja'alahu wasilatan lil wusuli ila darajatil muttaqin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia besarnya pada kita semua, iman dan Islam, ihsan dan kesehatan, agar kita semua bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan pada kita semua puasa di bulan Ramadan yang mulia. Bulan yang disebut bulan taubah, bulan maghfirah, bulan rahmah, bulan sabar, bulan jihad dan mujahadah, di mana Allah Subhanahu wa taala menargetkan target besarnya berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan secara gamblang dan clear di ujung ayat 183 pada surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Agar kalian semua menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bulan Ramadan yang di dalamnya ada puasa, yang dalam bahasa Arab disebut asyam atau as-saum, kita mengerti bahwa as-saumu wal imsak, mencegah, menahan, mengkerangkeng. Apa yang menjadikan kita sampai pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan as-saum wal imsak anil muharramat wal munkarat. Seseorang akan sampai pada ketakwaan yang ditargetkan Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hamba yang beriman, tatkala dia memiliki kemampuan untuk mengerem seluruh laju syahwatnya, seluruh laju kemungkaran-kemungkaran yang ada dalam dadanya, dan dia mampu mengendalikannya. Syahr Ramadan merupakan bulan kendali, bulan memanage, mengatur, menertibkan syahwat-syahwat kita agar tepat sasaran. Jangan sampai ada syahwat liar yang tidak bisa terkendali. Oleh sebab itulah, kalau kita lihat dan cermati secara mendalam, maka sesungguhnya
puasa Ramadan ini merupakan aksi atau kerja dua sisi sekaligus. Pertama adalah kerja mengegaspol, yang kedua adalah mengerempul. Gaspol dan rempul. Yang saya maksud dengan rempul atau gaspol adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan pada kita semua agar amal-amal kebajikan, amal-amal soleh pada bulan Ramadan ini dilakukan dengan cara secepat-cepatnya, dengan cara sebaik-baiknya, dengan cara seindah-indahnya, dan ngegas pada saat kita melakukan kebaikan ini. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan ruang-ruang, menggambarkan ruang-ruang kebajikan itu yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang puasa pada bulan Ramadan ini. Sabda Rasulullah SAW sangat banyak yang menggambarkan bahwa puasa ini mengharuskan dan meniscayakan kita untuk bisa gaspol melakukan amal-amal baik kita. Rasulullah memberikan janji, memberikan harap pada kita semua bahwa tatkala kita puasa maka ada sedemikian banyak pahala, ganjaran, bonus, reward yang kita dapatkan pada bulan puasa ini. Nabi SAW misalnya mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sebuah janji Rasul. Nabi SAW tidak pernah salah dalam berucap, dalam sabdanya. Pasti yang disabdakan adalah kebenaran. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan, iman, dengan keimanan maksimal, dengan keimanan puncak, dengan keimanan kokoh, dengan keimanan yang kuat, dan keyakinan yang pasti, serta ikhtisab, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat dilakukan. Sabdanya juga berlaku untuk orang yang qiyamul lail. Sabdanya juga berlaku pada orang-orang yang qiyam lailatul qadar. Bahkan kalau pada malam Lailatul Qadar ini yang merupakan malam lebih baik dari 1000 bulan, tentu saja kelipatannya, pahalanya akan berlipat-lipat pula. Pemirsa IKD TV yang berbahagia, Saimin dan Saimat rahimahumullah. Saya bisa memberi gambaran bahwa sebenarnya puasa kita lakukan adalah proses yang disebut dengan zero mind process dan refill mind process. Yang pertama adalah pengosongan yang disebut dengan tazkiyatun nafs atau tasfiyatun nafs. Pengosongan hati kita dari seluruh virus, dari seluruh kanker-kanker kejahatan yang harus kita buang, yang harus kita lepas, yang harus kita pangkas, yang harus kita potong rantai-rantainya agar tidak menjalar ke perbuatan-perbuatan kita semua. Zero mind process ini atau disebut dalam bahasa kaum sufi disebut sebagai at-takhalli. At-takhalli anir radilah, wat-takhalli anil munkarat, wat-takhalli anil muharramat. Pengosongan jiwa kita dari kemungkaran-kemungkaran,
keharaman-keharaman, syahwat-syahwat yang akan mengganggu perjalanan spiritual kita atau rehlah rohaniah kita atau journey of our spirituality, maka seluruh mata rantainya, seluruh jalurnya kita potong agar tidak menjalar dan tidak menimbulkan penyakit jiwa pada kita semua yang melakukan puasa Ramadan. Zero mind process atau disebut takhalli anil munkarat wa takhalli anil sayyiat wa takhalli anil muharramat harus kita lakukan maksimal pada bulan ini agar puasa kita tidak sia-sia, agar puasa kita tidak hampa, agar puasa kita tidak menjadi puasa yang disebutkan Rasulullah SAW, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi lal ju'al atsh. Orang-orang kata Rasulullah SAW ada kemungkinan mereka puasa, tapi yang mereka dapatkan bukan pahala, yang mereka dapatkan bukan ganjaran, yang mereka dapatkan bukan reward dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang mereka dapatkan hanya jo' dan atas, hanya lapar dan dahaga. Dan orang lapar dan dahaga ini disebutkan sebagai orang-orang yang saumul awam. Saumul awam, puasa generik, puasa yang ordinary, puasa anak jalanan. Bahkan akan sangat riskan apabila kita masuk ke level yang lebih parah, yang disebut, ini tentu saja bukan istilah yang disebut Al-Ghazali, ini adalah hasil pikiran saya yang saya sebut sebagai saum awamil awam, puasanya orang awamnya orang paling awam. Apa yang disebut puasa saum awamil awam adalah tatkala kita mengerti bahwa puasa ini adalah menahan hawa nafsu, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara maknawi dan substantif, tetapi kita tetap rajin melakukan pelanggaran pada hal-hal yang tidak boleh kita langgar, pada hal-hal yang haram, maka kemudian kita menjadi saumu awamil awam, yang oleh Rasulullah SAW disebutkan orang yang hanya yang mereka dapatkan adalah lapar dan minum saja. At-takhalli atau proses zero mind process yang kita lakukan tentu saja tidak terhenti pada main proses ini. Tatkala kita telah berhasil mengerem seluruh mungkarat yang ada dalam dada kita dan terjadi netralitas, maka pada saat itulah saatnya kita untuk gaspol melakukan perbuatan-perbuatan yang sebaik-baiknya agar puasa kita termasuk puasa orang-orang yang dikabulkan doa-doanya, termasuk dari salah satu dari 3 orang yang tidak ditolak doanya, yakni as-saim hatta yuftir, seorang yang puasa sampai dia berbuka, seorang yang puasa sampai dia berbuka, sampai iftar. Nah, kalau proses takhalli kita tidak dilanjutkan dengan refill mind process. Refill mind process ini mungkin istilahnya ya, renungan pagi bahwa kalau ada zero berarti harus ada refill mind process dan zero mind process, yang berarti bahwa kita setelah terjadi at-takhalli maka kita memerlukan at-tahalli, yakni kita harus pula melakukan refill, mengisi kembali, mengisi ulang, memenuhi ruang kosong yang telah kita lakukan. Pengosongan kita yang berupa khianat misalnya, kita refill dengan amanah. Pengosongan kita yang berupa al-kidhab, kedustaan, kebohongan, kita refill sepenuhnya dengan al-sidq. Tatkala dalam kita ada riya,
pada bulan Ramadan ini. Maka sudah seharusnya kalau kita mengisinya dengan ikhlas. Kalau ada takabur dalam dada kita, maka sudah seharusnya dan seniscayanya kalau kita mengisinya dengan al-kibr, kita mengisi, menguras al-kibr dengan at-tawadu di hadapan manusia. Nah, proses pengosongan ini akan bisa lancar apabila puasa kita lillah, apabila kita ikhtisab kepada Allah, apabila kita yakin imanan wa ihtisaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat dianjurkan pada saat ini agar proses pengosongan ini yang disebut zero mind process atau takhalli berjalan dengan lancar. Kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fan. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fan. Kita senantiasa banyak membuka jalur-jalur pelancaran atau kelancaran atau pemulusan dan kemulusan menuju pengosongan jiwa kita dari hal-hal yang mungkarat, dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal jelek, sehingga kemudian kita mencapai bisa melakukan tahalli atau disebut dengan refill mind process. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mukminin dan mukminat, shaimin dan shaimat, alangkah berbahayanya kita apabila kita berpuasa, tetapi pada saat yang sama kita terus melakukan pelanggaran-pelanggaran. Berarti puasa kita terancam menjadi puasa awamul awam, atau puasa yang hampa makna, atau puasa yang bahkan minus tatkala kita tetap melakukan pelanggaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan puasa ini tatkala kita telah mampu melakukan refill dan batin kita telah terisi dengan kebaikan-kebaikan, maka akan banyak muncul hal-hal yang bersifat positif pada bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah simpati dan empati pada orang lain. Bulan Ramadan adalah bulan empati. Bulan Ramadan adalah bulan simpati. Bulan Ramadan adalah bulan peduli, di mana Rasulullah mengajarkan kepada kita semua, misalnya dalam sabdanya, man fattara sa'iman kana lahu ajruhu min ghairi ayyam kusa min adid sa'im syai. Barang siapa memberikan buka pada seseorang, maka dia akan dapatkan pahala orang yang puasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa yang bersangkutan. Artinya, semangat Ramadan adalah semangat empati dan semangat empatik dan semangat simpatik. Semangat untuk meringankan beban orang lain. Semangat untuk memberikan kemudahan bagi orang lain. Semangat untuk membahagiakan orang lain. Semangat untuk menjadikan orang lain ceria, menjadikan orang lain gembira dengan apa yang kita lakukan. Misalnya Rasulullah SAW juga pada bulan Ramadan ini menjadi orang yang paling dermawan, sosok yang sangat dermawan. Karena Nabi SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakun, wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan, hatta ka'annahu karrihil mursal. Pada bulan Ramadan ini Rasulullah SAW adalah sosok yang paling dermawan, walaupun pada hari-hari yang lain Rasulullah adalah sosok yang dermawan, tetapi beliau mengalami puncak ekstasi kedermawanannya pada bulan Ramadan yang mulia. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua yang kita lakukan ini agar kita bisa menjadi orang yang puasa yang makbuli, orang yang puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita
dan kita sampai pada apa yang Allah targetkan untuk kita semua menjadi orang-orang bertakwa, ada satu kata kunci yang harus kita ingat senantiasa, yakni tatkala kita puasa, maka lakukanlah zero maksiat dalam diri kita dan lakukan full taat sepanjang bulan puasa ini dan dilanjutkan ba'da Ramadan. Kita berusaha untuk melakukan zero mind process, kemudian refill mind process, zero maksiat, full taat, at-takhalli 'anil muharramat wa at-takhalli 'anil sayyi'at wal munkarat wa at-tahalli bit ta'at hatta takuna tajalliyat, sampai kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kita merasa hadir bersama Sang Maha Kuasa. Aku qouli hadza wal 'afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendebar Islam rahmatan lil alamin.